Arif, Maryam, itu pacar saya ya. Udin lagi, Bandar Ganteng, Ahmad Saida, Ananda Amelia. Terima kasih kalian sudah komen dan support. Dan Mompuyo. halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua yang lagi nganggur? Ya mending kalian nonton video saya saja ya. Jadi pada video kali ini gue bakal membahas sebuah film di mana ada sepasang suami istri yang sedang honeymoon di sebuah negara. Nggak tahu itu negara atau sebuah pulau. Akan tetapi kalau kita menuju ke sana itu harus pakai paspor. Dan di sana hanya orang yang lu punya duit, lu punya kuasa. Tai. Nah, di situ pemerintah pun bisa saja diatur oleh duit. Orang yang berduit di situ pasti aman hidupnya ya kan. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama James dan Emma yang sedang honeymoon di sebuah negara yang cukup elit. Setelah itu mereka memutuskan untuk sarapan di sebuah restoran di mana para pelayan-pelayan di situ menggunakan topeng yang sangat aneh yang mirip dengan topeng kopet. Setelah dihidangkan makanan, Emma yang merasa tidak cocok dengan makanan di sana, entah dia suka makanan tradisional atau bagaimana, dia pun memutuskan untuk mencari makanan lain saja dan menyuruh James untuk menyusulnya di pantai. Is it okay if I go? I'll meet you on the beach. Sesampainya di pantai, di situ James malah bertemu seorang wanita yang bernama Gabby yang mengaku sebagai fansnya, yang ternyata James ini adalah seorang penulis. I'm Gabby Bauer. Tiba-tiba datang suaminya Gabby yang bernama Alban yang pada saat itu mengajak James untuk makan malam bersama. Ya kok baru kenal kok langsung ngajak makan. We have a reservation tonight at Yang's. Di malam harinya mereka pun makan malam di sebuah restoran Cina di mana mereka saling kenal mengenal satu sama lain, yang ternyata Gabby ini adalah seorang artis TikTok yang endorse produk dan suaminya Alban adalah seorang arsitektur yang tentunya mereka berdua adalah orang kaya raya. You married rich. That's a good one. Keesokan paginya mereka diajak liburan di sebuah tempat oleh Gabby dan Alban dengan menyewa sebuah mobil. Mereka pun sampai di tempat tujuan yang cukup indah di pinggir lautan mungkin ya, karena kelihatannya seperti itu, dan mereka pun bersantai dan ya begitulah bercerita-cerita di sana ya. You want a buffalo sausage, baby? No. Ketika James kebelet kencing, di situ tiba-tiba Gabby menghampirinya yang saya juga tidak habis fikri kenapa tiba-tiba kayak gini. Hari pun semakin larut dan gelap. Di situ mereka memutuskan untuk pulang dalam keadaan mabuk. Yang di situ James yang mabuk berat pun malah disuruh mengemudi yang akhirnya ya, James pun tidak sengaja menabrak seseorang hingga tewas, yang pada saat itu Emma menyarankan untuk menelpon polisi, akan tetapi Gabby melarangnya karena polisi di sana sangatlah kejam dan menganggap manusia seperti hewan kalau sudah ditangkapnya. No, Alvin drives. Keesokan harinya tiba-tiba polisi datang ke apartemen mereka dan mereka pun dibawa ke kantor polisi di sana, yang ternyata polisi itu sudah mengetahui bahwa mereka atau James sudah menabrak seseorang. Yang anehnya dari sistem hukum di sini adalah seseorang yang bersalah akan dieksekusi tetapi cuman cloningannya saja. Bagaimana? Heran kan? Sama, saya juga. Maksudnya orang yang bersalah itu akan dikloningkan atau dikopi menjadi dua, sehingga yang dihukum mati itu adalah kloningannya atau kopian dari yang bersalah. Jadi yang bersalah itu masih tetap berkeliaran lah ya. Aneh, cukup aneh guys ya. Setelah itu Emma yang stres, yang merasa bahwa tempat ini sangat aneh dan sudah bermasalah. Mereka memutuskan untuk pergi saja kembali ke negaranya. Akan tetapi karena paspor James yang hilang, dia tidak bisa pergi dari sana. Sehabis dari kasir, dia tidak sengaja bertemu dengan Gabby yang meminta maaf atas kejadian kemarin dan menjelaskan semua apa yang terjadi, yang pada saat itu dia mengajak James untuk ke vilanya dan dijanjikan Gabby akan memberinya tahunya sebuah rahasia.
Di sana James disambut oleh Alban yang ternyata di sana sudah banyak orang kaya yang sedang berkumpul berpesta, yang dimana James sudah salah besar ikut berkumpul dengan rombongan-rombongan orang berduit itu, yang di situ mereka mengajak James untuk mencuri di rumah pemilik restoran yang kemarin restoran James dan Emma sarapan. Ya emang kalau orang berduit gabut itu beda tuh. Sesampainya di sana mereka yang masih di bawah pengaruh alkohol dengan gila-gilaan mencuri di sana sampai menyandra orang yang ada di sana, yang tiba-tiba ternyata ada orang lain di sana yang langsung menembaki mereka, yang membuat Alban tertembak dan alhasil semua penghuni rumah itu tewas. Ya kecuali mereka. Keesokan harinya mereka semua pun dibawa ke kantor polisi yang mereka kira akan dikloningkan, ternyata tidak. Mereka semua dibawa ke tempat eksekusi dan anjing, kirain beneran ya. Ternyata cuman drama dari kloningannya mereka ya. Yang karena di sini lu punya duit, lu punya kuasa. Tai. James yang sudah pulang pun tidak disambut baik oleh istrinya, dikarenakan memang James ini sudah kelewatan dan keterlaluan dalam pergaulannya, yang di situ Emma memutuskan untuk pulang saja sendirian lah ya. Run back to daddy. James yang sedang galau di tepi pantai pun dihampiri oleh Gabby yang mencoba menghiburnya, yang mengajaknya untuk ke vilanya. Will you walk with me? Sesampainya di villa, di situ Gabby menyuruh James untuk mencoba sebuah obat tradisional seperti narkoba, tapi efeknya sama, membuat halusinasi. Tetapi ini versi tradisionalnya yang membuat James berhalusinasi. Ya iyalah ya. Keesokan paginya mereka yang seperti sudah gila akibat pengaruh minuman keras, yang di situ salah satu temannya mengatakan bahwa paspornya bermasalah akibat salah satu sheriff di sana, yang membuat James emosi. You need to show him that you're the dominant in this conflict. Sehingga malam harinya mereka pun menculik sheriff itu untuk diberi pelajaran, yang ketika sampai di rumah, sheriff itu dihajar habis-habisan oleh James, yang ketika Gabby membuka penutup kepalanya, ya, ternyata itu adalah kloningannya James. Entah apa maksud dari para orang-orang berduit itu. James yang merasa terhina langsung baper ke kamar mandi sambil memikirkan apa sih maksud mereka semua. Dia pun mengambil paspornya yang ternyata disembunyikan di bawah stafel dan memutuskan untuk pergi dari sana karena merasa semuanya sudah aneh dan di luar nalar, yang ketika dia akan menuju bandara menggunakan bus, tiba-tiba saja dia dihadang oleh rombongannya Gabby, entah apa maksudnya. Akan tetapi di situ sepertinya Gabby menyandra James dan mengatakan bahwa dia hanya berbohong tentang dia suka dengan karya tulisnya James dan mengejek-ngejek karya tulisnya. Kasian banget sih. Makanya jangan salah pergaulan, tolol. I do have a review with me, James. Ketika ada kesempatan, James pun mencoba memberontak, yang akhirnya dia bisa kabur ke dalam hutan, yang sialnya dia tertembak di bagian kaki, akan tetapi dia masih bisa berlari dan kabur. Sampailah dia di tengah hutan, yang di situ ada sebuah rumah dan ada orang yang bangun-bangun. James sudah berada di dalam rumah itu, yang ketika James mencari pemiliknya yang tidak kunjung nyaut, tiba-tiba, ya, entah bagaimana caranya, komplotan Gabby pun menemukannya dan mereka membawa anjing yang ternyata lagi-lagi itu adalah kloningannya James, yang di situ Gabby menyuruh James untuk membunuh kloningannya itu lagi. Tamat ending yang cukup mengeriwahkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah lo punya duit, lo punya kuasa. Tai. Saya sendiri sebenarnya tidak tahu kemana arah dan tujuannya dari film ini. Sebenarnya juga saya nggak mau bahas film ini karena ya gitu, nggak jelas alurnya, yang banyak adegan-adegan vulgarnya juga. Jadi ya saya potong-potong itu juga, banyak yang nggak saya tampilin. Ya kalian semua tahu lah ya, itu dolar kuning pasti. Bukan dolar kuning, kan saya belum dibonet. Maksudnya nanti pasti kena batasan usia ya kan. Karena buat saya juga konten alur cerita pemula, tetapi karena film ini sudah menghabiskan waktu saya selama beberapa jam, itu lumayan gitu. Jadi ya rugi lah ya kalau nggak dibikinin konten ya kan. Apalagi gue waktunya cuma sedikit gitu, cuman beberapa jam doang buat konten kayak gini gitu kan.
Jadi ya saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya.